Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayuhal talabah, para santri yang dimulakan oleh Allah, para asatidz, para hadirin sekalian yang insyaallah kita semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam kedua kita puasa, malam ketiga kita tarawih. Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, kajian khataman kitab Tuhfatul Kiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memfutuhkan kita guna untuk dimudahkan di dalam memahami ilmu. Salatullah salamu tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang intinya berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga kita dapat mengenal indahnya agama Islam. Yang ketiga, tak intinya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita, semoga Allah menjaga bangsa kita, semoga dihilangkan, semoga diangkat musibah ini sehingga kita bisa beraktivitas secara normal dan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Pondok pesantren kita diberkahi, Allah senantiasa meridhai, Allah senantiasa memberikan ma'unah sehingga Allah mudahkan semuanya. Ala jami' hajatina jami' khasal tasib manzal arifin insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita al-haditsus salis. Tadi pagi kita menyelesaikan hadis yang kedua. Sekarang kita al-haditsus salisu, hadis yang ketiga. Ini diperjelas lagi skupnya, yaitu tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Abdurrahman an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah ibn Umar, begitu juga orang tuanya Umar ibn Khattab, karena kedua-duanya Islam. Abdullah ibnu Umar ini siapa? Dikatakan syarahnya yang bawah itu rawi al-hadis. Periwayat hadis ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Nasabuhu, nasabnya beliau adalah huwa Abdullah bin Umar, Abdullah ibni Umar ibni Khattabi radhiyallahu anhuma. Itu nasabnya, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Abdullah dan Umar. Ummuhu, ibunya namanya Zainab, ya, bintu Mad'un. Ini istri Umar. Kunyatuhu, julukannya itu namanya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Istrinya namanya Sofia binti Ubaid. Sofia bintu Ubaid. Para ulama mengatakan istri beliau adalah, kalau Abdullah bin Umar itu adalah sigharus sahabah, ya, sigharus sahabah. Kalau istrinya itu termasuk kibarut tabi'in, pembesar tabi'in. Maka Sofia bintu Ubaid, dikatakan
bahwasanya istrinya itu adalah mar'atun shalihatun, perempuan yang salihah, menjumpai 3 ummul mukminin. Yang pertama Sayyidah Aisyah, yang kedua Hafsah, yang ketiga Ummu Salamah. Jadi istri Abdullah bin Umar ini orang soleh, orang yang salihah, berjumpa dengan 3 ummul mukminin, Aisyah, Hafsah dan Ummu Salamah. Dan beliau dikatakan oleh para ulama hadis, bukan hanya suaminya saja banyak meriwayatkan hadis. Periwayat hadis kedua itu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, ya, 2630 hadis. Tapi juga istrinya dikatakan oleh para ulama hadis, salah satunya Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwasanya periwayatannya thiqah, bisa diterima. Jadi suami istri, ya. Islamuhu, Islamnya, aslama saghiran ma'a abihi. Abdullah bin Umar ini masuk Islam bersamaan dengan Umar ibn Khattab, ya. Jadi masuk Islam saghiran, masih kecil. Saghiran, masih kecil, ya. Ma'a abihi, bersama bapaknya Umar ibn Khattab. Waqila, dan ada yang mengatakan fis sana as-sadisati, tahun ke-6. Kalau kita kemarin mengatakan umurnya Umar ketika masuk Islam itu berapa? 26. Nah, Abdullah bin Umar ini masuk Islamnya usianya 13 tahun, jadi beda sama bapaknya 13 tahun. Maka saya katakan kemarin dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada batasan umur. Ya, kalau suka, ya, nikah, ya. Cuma budaya kita, tapi ada di sebagian daerah seperti itu, ya. Ya, masih kecil usianya, tapi beda usia orang Arab dengan kita, ya. Karena kita berbeda geografis, berbeda pola makan. Di sana kambing terus kan, ya. Kalau kita sayur terus beda. Ya, pertumbuhannya beda. Pada tahun ke-6 minal bi'tsati, dari kenabian. Dari apa? Dari diutusnya Rasulullah SAW, dari kenabian. Fi Makkah, di Mekah. Artinya kurang 7 tahun baru kemudian hijrah. Wa hajara ilal Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Amaluhu, perbuatannya, ista'dzana ar-Rasul fil jihad yaumil Badr wal Uhud, mengizinkan Rasulullah SAW pada jihad hari Badar dan hari Uhud. Jadi para sahabat diizinkan semua jihad. Walam ya'dzin lahu li sighari sanatin, dan tidak diperbolehkan dia ikut karena usianya masih sangat kecil. Wa ajazahu bil jihad fil ghazwah al-Khandaq, dan beliau diperbolehkan, ya, jihad ketika di perang Khandaq, ya. Oh, ini usianya kecil, ini ketika 13 tahun, tidak boleh. Jadi artinya tadi sebelum masuk Islam usianya sekitar 7 tahun. Ya. Ini karena usia masih sangat kecil, tidak diizinkan Rasulullah. Pingin ikut perang Badar, pingin ikut perang Uhud, tapi Nabi tidak mengizinkan, ya. Ini pas Ghazawah ini, lupa saya. Pada Ghazawah inilah usia 13 tahun. Jadi artinya masuk Islamnya tadi usia sekitar 7 tahun. Maka kemudian bila jihadi fi ghazwatil Khandaq, maka diperbolehkan ikut dalam perang Khandaq, wa syahida, dan menyaksikan
jami'al ghazawati ba'daha, menyaksikan seluruh peperangan setelahnya. Dikatakan wa kana min fuqaha'is sahabah. Beliau ini termasuk orang yang ahli fikih di antara para sahabat. Makanya dulu Nabi mengatakan, pada zaman saya ini katsirul fuqaha wa qalilul khutaba. Pada zaman saya ini nih, kata Nabi, banyak sekali ahli fikih, sedikit sekali ahli ceramah. Kemudian Nabi mengatakan, sayati zamanun katsirul khutaba wa qalilul fuqaha. Akan datang sebuah masa banyak orang yang ceramah, sedikit yang ahli fikih. Bayangkan sekelas Ibnu Abbas, Jabir Ibnu Abdullah, ini juga periwayat hadis terbanyak. Ini mengambil hadis dari beliau. Dan beliau termasuk dijuluki orang yang berbanyak fatwa. Ya, setelah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada mengatakan beliau yang utama. Sampai Sayyidah Aisyah itu mengatakan kepada siapa namanya? Kepada Ibnu Umar, maka na ahadun yattabi'u ya atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manazilihi, di rumahnya. Kama kana yattabi'uhu Ibnu Umar, sebagaimana Ibnu Umar itu mengikuti Nabi. Makanya Nabi misalnya kemarin saya terangkan, ketika ke Quba hari Sabtu jalan kaki. Ibnu Umar juga ke Quba hari Sabtu jalan kaki. Nabi sholat ba'diyah Jumat 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Itu Ibnu Umar mengatakan, ditanya Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid wa shalli raka'ataini fi baitihi. Nabi sholat ba'diyah Jumat itu 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Karena orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW, ya, maka ilmu Nabi banyak beliau serap. I'tamara alfu marratin, beliau umrohnya 1 kali. Jadi usia beliau agak panjang, 85 tahun. Umrohnya 1000 kali. Karena rumahnya dekatnya di Mekah rumahnya. Inilah termasuk sahabat yang nanti hidupnya paling lama di Mekah bersama istrinya. Jadi meninggal sama istrinya beriringan, usianya meninggalnya beriringan. Ya tahun 63 Hijriah. Umrohnya 1000 kali. Wa hajja 60 marrah. Haji 60 kali. Zaman itu masih belum ada pembatasan kuota. Zaman dulu ya belum ada pembatasan kuota. Makanya ada pernah salah satu dosen hadis mengatakan dulu Mekah tidak seperti sekarang. Dulu kami masih kecil-kecil. Ini kan zaman sahabat, masih nggak banyak orang. Ini ada seorang dosen tuh ngomong, dosen Al-Quran. Kita waktu kecil-kecil dulu itu kalau ke Mekah main-main bisa lari-lari ya. Kalau sekarang susah sekali karena banyaknya orang ke sana. Apalagi sekarang ini kan ada pembatasan kuota. Jadi daftar sekarang 20 tahun baru berangkat. Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun. Ya. 60 kali bagaimana? Ya. Wajar nih sama sahabat. Orangnya sangat dermawan. Ibnu Umar sangat dermawan, maka dikatakan wa ataqa alfa raqabatin, dan beliau membebaskan 1000 budak. Sifatuhu, sifat beliau, arsala ilaihi Muawiyatu mengirimkan ilaihi kepada Ibnu Umar Muawiyah 100,000 dirham,
100.000 dirham. Fa anfaqaha kullaha fi sabilillah fi nafsis sanah. Dikasih Muawiyah. Waktu itu memang sedang gejolak antara Ali dengan Muawiyah. Ibnu Umar ini orang yang tidak mau terlalu berurusan kepada perpolitikan. Ibnu Umar ini orang yang lembut dan menjauhi fitnah, itu tipikalnya beliau. Makanya nanti ketika Utsman ibnu Affan wafat, ya, maka ketika zaman Utsman itu, sebelum Utsman wafat, beliau diminta menjadi hakim, beliau menolak. Kemudian ketika Sayyidina Utsman ini wafat, beliau didukung oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini seorang yang lembut, seorang ulama besar juga. Tapi ya Abdullah ibnu Umar menolak. Abdullah ibnu Umar menolaknya. Maka belum dikatakan fa anfaqaha, belum menginfakkan semua, ya, menginfakkan apa? Menginfakkannya kullaha, semuanya, 100.000 dirham tadi. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi nafsis sanah, di tahun yang sama. Wa kana mulaziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau senantiasa mulazamah bersama Rasulullah. Dengan Abu Hurairah kemana-mana gitu ya. Cuma bedanya Abu Hurairah ini lebih sebentar dengan Nabi. Ya 2 tahun di mana Nabi ada, nggak pernah absen Abu Hurairah itu. Hampir mirip lah dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah meriwayatkan sampai 5.374 hadis. Periwayat hadis terbanyak. Bedanya Abu Hurairah ini ditempatkan di tempat namanya Ahlus Suffah, orang yang tinggal di emperan masjid. Pimpinannya itu Abu Hurairah. Ahlus Suffah ini berbeda. Imam Al-Qurtubi mengatakan jumlahnya 400, ada mengatakan jumlahnya tidak diketahui. Tapi juga ada mengatakan jumlahnya hanya 70 orang. Salah satunya Abu Hurairah, ada nanti Salman Al-Farisi, ada Hudzaifah Al-Yamani dan lain sebagainya. Al-Sufa ini adalah dulu, ya, dia tinggal di masjid. Ini ada hijrah ke Madinah, tidak punya tempat, saking banyaknya orang-orang dari Mekah ke Madinah, dibagi rata di Madinah nggak cukup, karena saking banyaknya mereka, maka Nabi meminta untuk tinggal di itu yang terkenal dengan Ahlus Suffah. Ya, kalau memang tidak punya, ya, diberilah makan oleh para sahabat-sahabat yang kaya seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman. Bahkan Nabi SAW sering membawakan makan untuk mereka. Ya, mereka di situ ada yang belajar Al-Quran, belajar menulis, belajar yang lain. Ini sampai zaman Abu Bakar. Zaman Umar dikirim semuanya ke negara-negara terpencar sampai tidak ada lagi Al-Sufa. Ya, karena tempaan Nabi yang pertama, sehingga Islam itu di zaman Umar ini melebar luas. Ya. Jadi Abu Hurairah, Ibnu Umar, ini periwayat hadis terbanyak. Abu Hurairah yang paling utama. Abu Hurairah itu 5.300-an. Kalau Ibnu Umar 2.600-an. Baru diikuti Anas bin Malik. Pokoknya orang yang dekat dengan Nabi pasti riwayatnya banyak. Ya, Anas bin Malik 2.200-an. Baru kemudian Sayyidah Aisyah, ya, 2.210. Ibnu Abbas, Jabir ibnu Abdullah, Sa'id al-Khudri dan lain sebagainya. Beliau muta'assiyan bihi, beliau Ibnu Umar fi aqwalihi wa af'alihi, antara yang diucapkan dan perbuatan. Ya, ini yang berat. Ya, kalau doa kalian itu Allahumma ja'alna minal ulama'il, dengar doanya, ya Allah tolong jadikanlah ulama-ulama yang yang betul-betul mengerjakan apa yang disampaikan.
Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengatakan tapi dia tidak mengerjakan. Ya. Makanya yang paling baik itu adalah menjadi manusia itu bermanfaat bagi orang banyak. Menjadi seorang muslih bukan hanya sekedar soleh tapi muslih. Kalau soleh boleh jadi bisa untuk dirinya sendiri, tapi kalau muslih memperbaiki orang banyak, itu yang pahalanya lebih besar. Selaras antara ucapan dan perbuatan. Syadidut tamassuk, at-tamassuki bis sunnah, betul-betul memegang teguh sunnah, hadis. Maka Al-Quran hati-hati sekali. Ya. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata fihi kepada Ibnu Umar, Rasulullah SAW, Abdullah rajulun salihun. Bayangkan Nabi memuji Abdullah Ibnu Umar. Abdullah itu laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh itu bagaimana? Apakah wiritan terus? Apakah ngaji terus? Ini tidak keluar-keluar gitu ya, itu soleh. Ya bawa tasbih kemana-mana, bawa surban kemana-mana, insya Allah. Di jalan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang la ilaha illallah. Ke pasar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nengok orang jualan, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang nengok solehnya orang ini kan. Antara jadi soleh itu kata para ulama, soleh itu man adda al-faraid Yuti Dawud dan Imam An-Nawawi, orang yang menjalankan fardu-fardu Allah dan tidak melampaui batas, ya, itu disebut laki-laki yang soleh. Kalau kita ikut solehnya para sahabat tidak akan mungkin. Jauh. Ya, jadi orang yang soleh itu adalah orang yang sudah menjalankan fardu dan dia tidak melampaui batas dan menjaga apa yang sudah disunnahkan ya dalam syariat. Itu adalah orang soleh. Jadi yang muji Rasulullah jarang-jarang. Rasulullah itu langsung muji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana radhiyallahu anhu. Beliau ini Abdullah ibn Umar yatajannabu menjauhi al-fitan, yatajannabu al-fitana. Beliau ini menjauhi fitnah-fitnah. Makanya ketika ditunjuk ini beliau menghindar, ini menghindar, jauhi. Karena menurut beliau ada yang lebih pantas, ada yang lebih pantas. Beliau mengatakan dikatakan hafizul Quran kullahu. Beliau hafal Quran semuanya. Hafalannya sangat banyak. Bukan hanya Al-Quran, syair dan lain sebagainya. Wa kana katsirur riwayah lil hadis, dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 2630. Ini 1630, beliau 2630. Ya. Beliau hadis terbanyak kedua, hadisan. Yaqumul lail,
beliau ya senantiasa sholat malam. Zahidan fid dunya, beliau sangat zahid di dunia. Kalau ada di beliau bagi zahid zuhud. Zuhud ini orang yang menjaga supaya tidak tertipu daya dengan dunia, itu namanya zuhud namanya. Walaupun orang diberikan harta, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, senikmat-nikmatnya harta itu kalau dipegang orang yang soleh. Kenapa? Karena dia tahu tata cara mentasarufkannya, tahu tata cara mengelolanya. Makanya zuhud itu walaupun orang diberikan harta banyak, tapi hatinya tidak condong kepada dunia, tidak rakus kepada dunia, itu zuhud. Atau ada orang yang tidak diberikan oleh Allah dunia, tidak diberikan Allah harta, misalnya, tapi hatinya cenderung kepada dunia, maka tidak zuhud itu. Itu namanya rakus. Ya. Jadi tidak gelap, dikit sedikit tidak gelap, tidak silau matanya. Makanya Nabi pernah mengatakan, isnani la yashbi'an. Ada dua orang yang tidak pernah kenyang di dunia ini. Siapa? Yang pertama yang tidak pernah kenyang itu adalah thalabul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Orang itu kalau sudah menuntut ilmu, sudah pada puncak halawah, sudah pada puncak nikmatnya, itu akan berat dia melepas ilmu itu. Karena sebagai kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Maka kalau sudah nemukan sesuatu ini, nemukan sesuatu yang baru, nanti penasaran ke sini, penasaran ke sini, penasaran ke sini. Makanya orang itu semakin menggali ilmu, bukan semakin dia pintar, semakin dia bodoh sebenarnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, orang kalau belajar ilmu, tapi dia merasa pintar, sesungguhnya dia bodoh. Sesungguhnya dia bodoh. Makanya Abbas Aqad mengatakan, nahnu naqra'u, kami membaca itu untuk apa? Linabta'ida anil jahli, adalah untuk keluar dari zona kebodohan. Ya. Walaysa lima'rifatil ilmi, bukan untuk sampai pada satu ilmu. Kalau kita hanya pingin satu ilmu saja, setelah faham berhenti kita. Tapi kalau orang haus dengan ilmu, baru ini dibaca, oh ternyata yang lain belum saya baca. Satu ini baca, yang lain belum dibaca. Setiap manusia pasti punya kekurangan, namanya manusia. Al-insan makhluk khata' wan nisyan. Sebenarnya Rasulullah SAW, setiap manusia pasti ada zalal, ada kesalahan, ada silap. Ya. Tapi kalau kita cinta sama ilmu, semakin ini haus, semakin haus. Banyak yang belum kita baca itu. Banyak yang belum kita baca. Yang kedua adalah apa? Wa talabud dunya. Rakus itu dua. Ada rakus ilmu, yang kedua rakus harta. Harta itu kalau semakin dicari, semakin dicari, semakin dicari, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Makanya Nabi mengatakan, orang itu haus dengan dunia tidak akan berhenti, walaupun dikasih satu gunung masih minta satu gunung lagi, sampai yang bisa memberhentikannya adalah liang lahat kuburan, baru dia berhenti. Ya, karena itu adalah tabiat manusia. Maka waliyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari itu semuanya. Ini disebut namanya zuhud. Jadi orang yang diberikan apapun, artinya tidak cenderung kepada dunia. Ini zuhud. Makanya dulu banyak ulama-ulama yang kaya, itu banyak. Imam Hanafi kaya. Kemudian Imam Malik kaya. Ibnu Mubarak kaya. Terus kita mengatakan, apa Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak itu gurunya Fudail bin Iyad. Jadi Ibnu Mubarak itu kalau belanja ke Khurasan, semua dibeli sama dia, dijual di Mekah, dapat keuntungan banyak. Sampai Fudail protes. Ya Ibnu Mubarak, wahai Ibnu Mubarak, guru kami. Gurunya Fudail bin Iyad. Atamuruna bizuhdi, bukankah kamu memerintahkan kami untuk zuhud? Benar, betul. Cuma saya ini beli ini semuanya untuk mencukupi kebutuhan kita semuanya, supaya hati kita tidak cenderung kepada dunia. Itu kata Ibnu Mubarak. Itu ulama besar, ya.
Maka itu disebut zuhud yang sesungguhnya. Kemudian beliau raghiban fil akhirati. Beliau sangat cinta dengan akhirat. Jadi apapun aktivitasnya disambungkan dengan akhirat. Wa kana yatawadda likulli shalah. Dan beliau senantiasa wudu setiap mau salat. Syadidul khauf minallah, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat takut. Maka dikatakan oleh para sahabat, dulu di zaman Umar, fihi nadhara, banyak sekali orang-orang yang selevel, ya, banyak memikir. Tapi ketika di masa Ibnu Umar, tidak ada yang bisa menandingi pemikiran Ibnu Umar. Itu saking alimnya Ibnu Umar. Itu kata para sahabat. Kemudian dikatakan lagi oleh sahabat yang lain, dikatakan Ibnu Umar bukan hanya dicintai manusia, tapi seluruh makhluk di dunia ini mencintai dia. Itu pujian para sahabat kepada Ibnu Umar. Yahrusu ala kulli amalin, beliau senantiasa menjaga setiap amal supaya apa? Yadkhuluhul jannah, untuk memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan apapun yang menyebabkan masuk surga beliau jaga. Ya, muhibban linnas, beliau sangat dicintai manusia. Ya, semoga kita bisa nampak jelas beliau. Semoga kita nanti kumpulkan dengan orang-orang soleh sebelum beliau. Wafatnya beliau. Tufiya radhiyallahu anhu. Beliau ini wafat di Makkah, di Mekah, sana tahun 73. Qila, ada yang mengatakan 74 Hijriah, wa umruhu, usianya 84 tahun. Ya. Ada yang mengatakan yang mensolatkan beliau adalah Hajjaj bin Yusuf. Baik, kita baru masuk kepada hadisnya. Ini sekilas tentang Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar yang kedua setelah Hafsah, Umar, baru kemudian Abdurrahman al-Akbar. Beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap penulisan hadis dalam buku hadis apapun, Rasulullah SAW tidak pernah disingkat. Kenapa? Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim atau dalam kitab-kitab yang lain, kalau disingkat itu mengurangi barokah, mengurangi keberkahan. Maka kalau menulis Rasulullah itu jangan SAW, catat aja, kan nggak berkurang itu tintanya. Ya, tulis lengkap-lengkap. Yaqulu, belum mengatakan, bunyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Jadi ibarat rumah itu dibangun 5. Sebelumnya untuk mempertegas lagi, syahadati alla ilaha illallah, yang pertama syahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabiullah Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Wa iqamis salati, dan menunaikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa saumi ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim.
Kita ke penjelasannya. Ma'ani al-mufradat, makna-makna mufradat atau makna-makna kosakata. Bunya di situ artinya ussisa, yaitu dibangun. Ini majhul atau kalimat apa? Pasif. Ita'iz zakati, ya, menunaikan zakat, ay i'ta'uha lil mustahiq, memberikannya kepada yang berhak. Syahadati, syahadat apa? Iqrar, pernyataan. Wat tasdiq, membenarkan. Yaitu menunaikannya. Asyarhu, penjelasannya. Hadal hadisu al-azim, ini adalah hadis al-azim yang utama. Yusawwiru ad-din, yang menggambarkan tentang agama, sebagai baitan syamikhan, rumah yang elegan, rumah yang bagus, menjulang. Jadi rumah yang kokoh itu apa? Lau khamsatu arkanin, ada 5 pondasi. Maka dikatakan yajibu ala kulli muslimin, maka wajib bagi seorang muslim, yuridu ayyafuza, ketika mereka ingin apa? Ayyafuza, ingin mendapatkan, ya, ingin memenangkan bisa'adati dunya wal akhirah, dengan apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-muhafadhatu ala iqamatiha, maka dia menjaga untuk menunaikannya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya idza saqata, ya, ruknun min arkanil bait, jika itu saqata itu roboh atau tidak dijalankan, artinya kepleset, ya. Maka apa? Jika tidak jalankan rukun dari rukun-rukun rumah itu, adzalika, maka yang akan terjadi apa? Ila hadamil bait, maka rumah itu akan roboh. Jadi pondasi kita dalam berislam itu adalah apa? Rukun Islam. Kalau pondasinya ini tidak kuat, maka nanti atapnya pun tidak kuat, apalagi plafonnya nanti bisa roboh. Al-Islamu, Islam itu apa? Lughatan, secara bahasa, al-iz'an wal inqiyad, artinya tunduk dan patuh. Itu Islam. Maksudnya apa? Kalau kita sudah berislam, Islam disebut Islam kafah namanya, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Syar'an, apa arti maksudnya? Al-iz'an wal inqiyad, tunduk dan patuh, ya. Lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, terhadap sesuatu yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma alima minad din, terhadap pengetahuan kepada agama, bid-darurah, yang penting, artinya yang prinsipil. Fa awwalul arkan, maka yang pertama kali rukunnya ayyasyhada, yaitu menyaksikan, al-insanu, seorang manusia, atau bersyahadat dia, wa ya'taqida, dan dia meyakini, mukhlishan, secara ikhlas, alla ilaha illallah, bahwa Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Rasulullah, Rasul. Qaulan wa amalan, baik itu perkataan maupun perbuatannya.
Jangan hanya sekedar iman, ada perbuatan. Murattabatan kama sabaq, tertib. Ya, itu tertib. Sebagaimana disebutkan tadi, yantiqu biha lisanu, yang diucapkan dengan lisannya. Amma min ya waladi musliman, adapun dari man walada, amma adapun man seseorang walada yang lahir musliman sebagai seorang muslim, amma man walada musliman, adapun man seseorang walada yang lahir, yang telah lahir musliman sebagai seorang muslim, fa yasunnu, maka sunnah hukumnya lahu baginya ayyantiqaha, yaitu untuk mengucapkannya bilisanihi, dengan lisannya, walau fil umri marratan, itu taknya dibuang, walaupun seumur itu sekali. Tadi pagi kita bahas bahwasanya kita sudah syahadat ketika usia 4 bulan. Ini penegasan saja. Ya, kalau mau diulang lagi, seumur hidup diucapkan sekali juga diperbolehkan. Ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, iqamatus shalah, mendirikan salat, ai adauha, yaitu menjalankannya, fi waqtiha, pada waktunya, bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya, wa syara'itiha, dan syarat-syaratnya. Harus tahu, jangan sampai mau sholat tidak tahu syarat, tidak tahu rukun. Nah, kalau saya sampaikan, kita ini marhalah pelajar, tidak boleh taklid buta saja, tapi taklid berdalil. Kecuali kalau orang umum, orang kalau dia misalnya tidak mampu berdalil boleh ikut, ya. Kan tidak mungkin setiap orang mau sholat ke masjid ditanya, kamu sholat dalilnya mana? Repot. Ya kan, repot. Wassalatu lughatan, dan sholat menurut bahasa, ad-du'a bi khairin, berdoa dengan baik. Sholat itu hakikatnya berdoa. Syar'an, secara syariat, aqwalun wa af'alun, ucapan dan perbuatan, mubtadi'atun, yang dimulai dengan takbir, wa mukhtatamatun, dan ditutup bitaslimi, dengan salam, biniyatin, dengan niat, tidak boleh tanpa niat. Wa qad furidat, dan sungguh furidat, diwajibkan, difardukan, kapan? Lailatul Isra'i wal Mi'raji, yaitu malam Isra dan Mi'raj, di mana fawqas samawati sab'a, di atas langit 7. Maka ketika malaikat Jibril ini berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7, ketika Nabiullah Ibrahim diterangkan di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, bersandar di Baitul Ma'mur, kemudian minta izin, kemudian naiklah ke atas, ya. Maka malaikat Jibril tidak kuat ke atas karena dimintanya hanya ngantar saja, tidak bisa naik lagi ke atas ke Sidratul Muntaha. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan, kadang-kadang manusia ini lebih baik dibandingkan malaikat jika amalnya baik. Tapi kalau amalnya buruk, bisa lebih buruk daripada binatang, ya. Karena apa? Yang pertama kali bisa cuma dengan Allah itu manusia. Manusia terbaik di dunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya harusnya itu dikatakan orang yang pertama kali ke bulan, bahkan jangankan ke bulan, ke langit ke-7 itu umat orang Islam. Nabi Muhammad, ya, bukan orang Barat. Siapa yang pertama kali ke bulan? Siapa?
Neil Armstrong. Jadi bukan Neil Armstrong, tapi yang pertama itu salah. Jadi kalau nanti ada soal di apa namanya pelajaran apa itu? Ya di pelajaran IPA. Siapa yang pertama kali ke bulan? Jawab Nabi, lebih dari bulan ke bulan, lebih ke langit. Kalau ada yang menyalahkan itu gurunya berarti yang salah. Supaya apa? Ditanamkan bahwanya umat Islam ini dulu yang ke sana itu ya. Itu harus ditekankan itu. Misi jangan sampai disebut lagi tapi Nabi Muhammad SAW bayangkan di atas langit ke-7 bukan hanya bulan. Kapan itu? Lailatul Itsnin, malam Senin 27 Rajab ya 27 min syahr Rajab 26 pada tahun Al-Hadi Asyarah, tahun ke-11 minal bi'tsah, dari kenabian di Mekah. Baru nanti, jadi ketika Nabi Isra ini usianya 52 tahun 6 bulan. Baru kemudian sekitar setahun 7 bulan, ada mengatakan setahun 6 bulanan, ada mengatakan ya hampir 2 tahunan, baru kemudian hijrah ke Madinah setelah ini. Ya. Makanya setelah itu nanti Jibril turun setelah ada wahyu sholat ini tentang pelaksanaan waktu-waktu sholat. Makanya dalam mazhab Syafi'i nanti waktu dibagi menjadi 5. Ada namanya waktu afdal, ada namanya waktu ikhtiyar, ada namanya waktu mubah, ada namanya waktu makruh, ada namanya waktu haram. Ya. Waktu disebut waktu afdal, ya, saya coba cari di kitab-kitab turath. Waktu afdal menemukan, ketemu di beberapa kitab Majmu'atul Fatawa. Waktu afdal sholat itu 20 sampai 30 menit pertama, itu waktu afdal. Jadi kalau Isya itu jam setengah 8 misalnya, maka sampai jam 8 itu waktu afdal Mas ya. Setelah itu baru waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar itu waktu yang dipilih malaikat. Mungkin setengah jam berikutnya waktu mubah sampai datangnya waktu makruh. Waktu makruh itu di mana? Waktu makruh itu ketika Assalamualaikum warahmatullah, azan ke sholat berikutnya. Jadi misalnya kita sholat maghrib, ya karena terlalu telat, ya bukanya terlalu mantap misalnya, sampai ditunda sholatnya, lupa. Sudah selesai sholat, ini sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan sholat. Tapi kalau haram, waktu haram itu ketika sholat, mulai sholat Allahu Akbar, sholat maghrib, ini menjelang isya. Baru ruku. Nah i'tidal, ketika i'tidal adzan Allahu Akbar, ini sah sholatnya karena sudah dapat 1 rakaat. Tapi di waktu yang haram dia dosa. Ya, dia karena menunda-nunda waktu sholat. Maka nanti ada ini seorang Menteri Pertahanan yang mensolatkan itu siapa namanya? Hajat bin Yusuf. Nanti kita akan bahas itu. Itu termasuk orang-orang yang sering sekali menunda-nunda sholat di akhir. Hajat bin Yusuf. Baru kemudian setelah Isra dan Mi'raj, baru kemudian Nabi berdoa untuk dirubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Maka setelah itu 1 tahun 6 bulan, ya, dirubahlah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Ar-ruknus tsalis, rukun yang ketiga, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Ai i'ta'uha, yaitu memberikannya ala sabilit tamlik, yaitu sesuai dengan kepemilikan, ilal mustahaqqin, terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Biniyatit taqarrub ila Allah Ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi zakat ini fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Makanya az-zakatu lughatan, zakat itu menurut bahasa an-nama. Maka jangan khawatir orang kalau zakat hartanya akan terus berkembang. Waz-ziyadah akan terus bertambah. Wal barokah akan berkah. Ya, harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan tidak akan pernah berkurang. Maka dikatakan hadis riwayat Tirmidzi mengatakan apa? Mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Wa syar'an, dan kemudian syariat, ismun lima yakhruju bi niyatin, sesuatu yang dikeluarkan dengan niat. An malin, dari harta, au badanin, atau dari badan, ala wajhi maksusin, terhadap apa? Cara yang tertentu. Karena nanti zakat ada beberapa, ya nanti kita bahas di fikih. Di fikih kita akan temukan di situ secara terperinci mengenai zakat. Wa qad furidat fi syahri Sya'ban, maka ini sudah diwajibkan di bulan Sya'ban, ya. Minas sanati ats-tsaniyati, tahun kedua, lil hijrati, hijrah. Ini sudah kita bahas, ya, tentang mensyariatkan ini. Ar-ruknur rabi', rukun yang keempat adalah wal hajjul bait. Ya, haji ke Baitullah. Ai adaul fardhah, yaitu ya, ai adaul fardhatil haji, yaitu menunaikan fardu haji fil umri marratan alal mustati', ya, sekali seumur hidup. Fil umri itu sekali, fil umri pada umur, marratan sekali, maksudnya seumur hidup sekali. Alal mustati', bagi mereka yang mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Makanya Nabi mengatakan gratis itu mudah, yaitu setelah sholat subuh tidak berbicara apapun, kemudian dia berzikir atau baca Al-Quran, kemudian sholat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti haji dan umroh, tamun, sempurna. Jadi kalau habis istighosah, ya, istighosah, kemudian sholat adalah isyraq di situ 2 rakaat atau 4 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, sudah itu bisa dipanggil Pak Haji. Pak Haji. Tapi kalau mampu dia wajib hukumnya. Kalau dia mampu wajib berhaji. Al-hajju lughatan, haji secara bahasa itu al-qasdu, menyengaja. Jadi nggak boleh haji iseng-iseng. Haji itu menyengaja. Ya. Wa syar'an, dan menurut syariat, qasada, ya, ya menyengaja, ila baitillahi, itu tambahin ila, ila baitillahi al-haram, menyengaja ke rumah Allah. Ila baitillahi al-haram, menyengaja ke rumah Allah Subhanahu wa taala haram, mulia, in nusuk, untuk menunaikan apa? Tata cara ibadah, au ay al-ibadah, yaitu ibadah. Wa qad furidha, dan difardukan, fis sanah as-sadisati, di tahun yang ke-6, lil hijrati, yaitu apa? Tahun hijrah. Ada mengatakan tahun ke-8, ya, dan Nabi melaksanakan haji agak ditunda. Makanya ada apa namanya, kaidah apa fiqhiyah itu mengatakan, kaidah usul fiqh mengatakan, al aslu fil amri la yaqtadi al fawra. Jadi salah satu, ya, asal usul sebuah perintah itu tidak menunjukkan apa? Fawra, segera. Salah satunya syariatnya tahun ke-6, ada mengatakan tahun ke-8. Tapi Nabi melaksanakan baru tahun ke-10 yang disebut dengan namanya Hajjul Wada, haji yang terakhir. Jadi yang melaksanakan pertama haji itu adalah rombongan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq sama rombongan. Baru kemudian Ibnu Abbas. Baru nanti kemudian rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para istrinya.
Rukun yang kelima, was-shaum Ramadan. Ai as-shaumu lughatan, puasa secara bahasa al-imsak, menahan. Wa syar'an maksudnya apa? Al-imsaku 'anil mufattirati, menahan dari segala yang membatalkan, min turu'is syamsi, dari terbitnya matahari, ila ghurubiha, sampai terbenamnya. Terbenamnya apa? Ha asyams. Bin niyyati taqarrubi, dengan Allah Ta'ala. Nah, ini dikatakan waqad furida as-shaumu, dan telah difardukan puasa itu fi syahri Sya'bana, fi syahri Sya'bana, di bulan Sya'ban, minas sanati ats-tsaniyati, di tahun yang kedua, lil hijrati, hijrah. Jadi di tahun kedua tadi zakat, kemudian apa? Puasa, kemudian pemindahan kiblat, kemudian jihad. Diingat-ingat, jangan lupa. Waqad shoma an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjumpai puasa ini berapa tahun? 9 sanawatin, 9 tahun. Jadi Nabi berjumpa dengan Ramadan 9 kali. Makanya orang yang berjumpa dengan Ramadan itu sebuah kenikmatan. Ya. Tidak semua orang diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Ya. Maka kita bersyukur bisa berjumpa dengan Ramadan. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, al-islamu, Islam itu aqidatun wa amalun. Islam itu adalah keyakinan, akidah, wa amalun, dan amal. Jadi Islam tidak hanya diyakini tapi juga dilakukan. Nah, kalau diyakini enak sekali, yakin aja. Nah. Jadi bukan hanya saja diyakini tapi harus diamalkan. Yang kedua, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Maka dalam hadis as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Kalau dia menjalankannya, dia mendirikan agama. Kalau dia meninggalkannya, dia merobohkan agama. Dan ingat, aspek kehidupan kita ini yang sangat penting itu adalah masalah salat. Terutama bagi laki-laki itu salatnya di masjid. Makanya para ulama mengatakan, mayoritas ulama berbeda pendapat. Dan mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Tadhib itu disebutkan, Imam Nawawi mengatakan sunnah muakkad. Tapi kalau bisa kita upayakan itu adalah fardu kifayah. Jadi supaya kita ada tanggung jawab di situ. Ya. Al-Islamu, Islam dinun lahu arkan. Islam itu agama. Di situ ada rukun-rukunnya. Ada rukun i'tiqadiyah, rukun yang berupa akidah. Asy-syahadah, syahadat, persaksian. Ada juga rukun yang berupa al-jasadiyah. Rukun yang berupa apa? Jasadiyah. Yaitu salat dan shaum. Ada juga rukun yang berupa maliyah. Al-maliyatu, ya, berupa harta. Apa itu? Az-zakatu, menunaikan zakat. Ada juga yang gabungan antara wal maliyatu wal jasadiyatu, bergabungan antara harta dan jasad. Apa itu? Al-hajju, haji. Jadi kalau ditanya secara ringkas, Islam itu rukunnya bagaimana? Nah, ini petanya. Ada i'tiqadiyah, ada jasadiyah, ada maliyah. Ada maliyah, ada jasa wajah jasadiyah. Ini nanti masuk ujian ya. Wujubut tertib fi alfadhi syahadah. Wajib tertib dalam lafaz syahadat. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, misalnya. Tidak boleh. Makanya harus latihan dulu. Alhamdulillah di sini kita sudah kan, alhamdulillah. Awalan asyhadu an la ilaha illallah.
Tsaniyan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mutataliyatun biduni faslin, langsung, mutataliyan langsung, biduni faslin tanpa ada faslin pemisah, faslin tawilin ada pemisah lama, bilafzi dengan lafaz asyhadu, ma'a mura'ati tertib, bersama memperhatikan tertib baina syahadatain, antara dua syahadat ini, wan nutqu bihima, dan cara mengucapkannya. Hada Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan memberikan kepada kita semua. Insyaallah pagi besok kita akan membahas al-haditsur rabi', hadis yang keempat tentang al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu disertai dengan penghujungnya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan kita jadikan hamba-hamba yang istiqamah, dijaga oleh Allah, akwal hati kita dijaga, perilaku kita dijaga, lisan kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berada pada naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Li khamsatun ufi'u biha haral waba'il hatim al-Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح علينا بفتوح العارفين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها عسير اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا جميع الأمور اللهم يسر لنا أمورنا يا رب مع الدار العارفين يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم يسر لنا امرنا يا رب، يسر لنا امرنا يا رب، يسر لنا امرنا في معدل الالف، يسر لنا امرنا يا رب، يسر لنا امرنا في ذلاب العلوم الشرعيه وحفظ اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امرنا يا رب، يسر لنا امرنا يا رب، يسر لنا امرنا يا رب، يسر لنا امرنا في معدل الالف، يسر لنا امرنا في هذا المد ببرك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعنا التأويل وفقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم يا ربنا هب لنا ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل تقينا اماما، وما رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا واهلنا من العلم واهل الخير واهل القران واهل السنه، وتجعلنا يا الله من اهل السوء انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، وبالخيرات قربنا، بالخيرات قربنا، بالخيرات قربنا، وبالسيئات باعدنا، بالسيئات باعدنا، بالسيئات باعدنا. اللهم يا الله اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم ثبتنا بقول ثابت، اللهم ثبتنا بقول ثابت، اللهم ثبتنا بقول ثابت. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه